Pernahkah kita membayangkan sebuah negara mayoritas muslim dengan jumlah masjid yang begitu banyak, bahkan azan berkumandang setiap saat? Tetapi hukum Islam atau syariat justru tidak menjadi dasar dalam konstitusi negara itu. Fenomena ini nyata adanya. Ada beberapa negara muslim yang secara politik dan hukum justru menolak atau tidak menerapkan syariat Islam sebagai hukum negara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Sebelum dilanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Turki, warisan sekularisme Atatürk. Turki sering menjadi salah satu contoh paling jelas. Negara dengan sejarah panjang sebagai pusat Khilafah Utsmaniyah ini justru bertransformasi menjadi negara sekuler setelah runtuhnya Khilafah pada tahun 1924. Mustafa Kemal Atatürk, sang pendiri Turki modern, menghapus syariat Islam dari sistem negara dan menggantinya dengan hukum barat. Hukum keluarga, pernikahan, hingga waris semua diubah menjadi hukum sipil ala Eropa. Simbol-simbol agama dibatasi, bahkan jilbab pernah dilarang di ruang publik dan kampus. Meskipun mayoritas penduduknya muslim, Turki tetap memposisikan diri sebagai negara sekuler. Baru setelah era Recep Tayyip Erdogan, identitas Islam perlahan kembali muncul di ruang publik, tapi konstitusi tetap sekuler. Tunisia, demokrasi sekuler di dunia Arab. Tunisia adalah negara Arab pertama yang menggulirkan Arab Spring tahun 2011. Setelah jatuhnya rezim Ben Ali, masyarakat terhadap syariat Islam akan dijadikan landasan. Namun faktanya, konstitusi Tunisia tetap menegaskan bahwa negara ini berbasis pada demokrasi bukan agama. Hukum keluarga di Tunisia bahkan lebih liberal dibanding negara Arab lain. Poligami dilarang keras. Warisan Islam dalam hukum sering dipangkas agar sesuai dengan nilai demokrasi sekuler. Menariknya, meskipun mayoritas muslim, Tunisia menjadi laboratorium demokrasi sekuler di dunia Arab. Mesir, antara Islam dan nasionalisme. Mesir adalah pusat dunia Islam dengan Universitas Al-Azhar yang berpengaruh. Namun, dalam sistem negara, Mesir tidak menjadikan syariat Islam sepenuhnya sebagai hukum dasar. Konstitusi Mesir memang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip syariat Islam adalah sumber utama hukum, tapi penerapannya sangat terbatas. Pemerintah lebih condong pada hukum sipil modern. Bahkan, partai Islam seperti Ikhwanul Muslimin sering ditekan dan dinyatakan ilegal. Di sini terlihat jelas tarik-menarik antara Islam, sekularisme, dan nasionalisme Arab. Albania, negara muslim paling sekuler di Eropa. Albania unik karena meskipun 60% lebih penduduknya muslim, negara ini justru salah satu yang paling sekuler di dunia. Di era komunis, agama sempat dilarang total, masjid ditutup, Al-Quran disita, bahkan azan pun dilarang. Setelah komunisme runtuh, Islam kembali hadir, tapi negara tetap memilih jalan sekuler. Hari ini, Albania lebih mengedepankan identitas nasional ketimbang agama. Bagi mereka, Islam dianggap sebagai identitas pribadi, bukan hukum negara. Kazakhstan dan negara Asia Tengah. Kazakhstan, Uzbekistan, dan negara-negara Asia Tengah lainnya juga mayoritas muslim. Namun karena warisan Uni Soviet, mereka tumbuh dengan sistem sekuler. Pemerintah sangat ketat terhadap aktivitas Islam politik. Syariat Islam tidak diakui dalam hukum negara. Bahkan ada pembatasan dalam dakwah agar tidak dianggap ekstremisme. Fenomena ini menunjukkan bagaimana komunisme yang sekuler meninggalkan jejak panjang hingga hari ini. Maroko, Islam tradisi bukan syariat negara. Maroko secara resmi menyebut rajanya sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin umat beriman. Namun, hukum negara tetap berbasis sekuler. Hukum keluarga sebagian sudah modernisasi. Ada dualisme antara hukum Islam dan hukum sipil. Negara lebih mengedepankan stabilitas politik dibanding penerapan syariat penuh. Meskipun Islam kuat di budaya, syariat tidak sepenuhnya menjadi hukum dasar negara. Nigeria, dualisme hukum yang membingungkan. Nigeria memiliki populasi muslim yang sangat besar, khususnya di wilayah utara. Namun, secara nasional, Nigeria bukan negara Islam. Hanya beberapa provinsi di utara yang menerapkan syariat Islam dalam hukum lokal. Secara nasional, hukum sekuler tetap berlaku. Hal ini sering menimbulkan konflik antara kelompok muslim dan non-muslim. Nigeria menjadi contoh bagaimana negara muslim bisa terjebak dalam sistem hukum ganda. Pakistan, negara Islam tanpa syariat menyeluruh. Pakistan lahir tahun 1947 dengan semangat sebagai negara muslim, bahkan dikenal sebagai Islamic Republic of Pakistan.
Tapi katanya, hukum di Pakistan tidak sepenuhnya syariat Islam. Konstitusi memang mengakui Islam sebagai dasar, tetapi hukum sipil dan kolonial Inggris masih dominan. Banyak aspek hukum Islam hanya berlaku terbatas, misalnya hukum keluarga dan warisan. Dan ada isu korupsi, politik dinasti, dan militer membuat penerapan syariat hanya sebatas slogan politik. Indonesia, mayoritas Muslim, hukum sekuler. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun tidak menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara. Konstitusi Indonesia menegaskan Pancasila, bukan syariat. Hanya Aceh yang diberi izin khusus menerapkan syariat secara lokal. Mayoritas hukum di Indonesia masih berbasis pada warisan Belanda. Meskipun masyarakat sangat religius, sistem hukum tetap sekuler dengan kompromi pada beberapa aspek Islam. Malaysia, antara syariat dan hukum sipil. Malaysia punya sistem unik. Syariat Islam berlaku khusus untuk Muslim dalam hal keluarga, warisan, dan moralitas. Tapi hukum nasional tetap sekuler. Misalnya, pengadilan syariah hanya mengurus Muslim, sementara non-Muslim tunduk pada hukum sipil. Praktiknya, hukum sekuler lebih dominan, apalagi dalam ekonomi dan politik. Hal ini menimbulkan banyak perdebatan di Malaysia. Apakah akan menuju Islamiyah penuh atau tetap dalam sistem dualisme hukum? Senegal, Islam tradisi, negara sekuler. Senegal di Afrika Barat, mayoritas Muslim lebih dari 90%. Namun, negara ini jelas menyatakan dirinya sekuler. Syariat Islam tidak dijadikan dasar hukum. Islam hanya berperan sebagai tradisi sosial dan budaya. Tarikat Sufi sangat berpengaruh, tapi politik tetap netral agama. Senegal membuktikan bahwa meski mayoritas Muslim, sistem negara bisa tetap sepenuhnya sekuler. Lebanon, politik agama bukan syariat. Lebanon unik karena sistem politiknya berbasis pada pembagian agama, bukan syariat. Presiden harus Kristen Maronit, Perdana Menteri harus Sunni, Ketua Parlemen harus Syiah. Islam tidak dijadikan hukum negara, melainkan hanya pembagian kekuasaan politik. Konsekuensinya, hukum di Lebanon lebih banyak mengadopsi sistem sipil Eropa. Kita bisa melihat bahwa banyak negara Muslim menolak syariat bukan semata-mata karena masyarakatnya tidak menginginkan, tapi lebih karena faktor politik, warisan kolonial, dan tekanan global. Islam tetap hidup di hati rakyat, namun syariat sering kalah dalam arena politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Islam adalah agama terbesar kedua di dunia, tidak semua negara Muslim berani atau memilih untuk menjadikan syariat sebagai dasar hukum negara. Ada tarik-menarik antara identitas agama, kepentingan politik, dan tekanan global. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.